Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dila Monika. Saya dari prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dan hasil diskusi yang akan saya sampaikan, yaitu jaringan epidermis. Materi yang akan saya sampaikan ada pengertian jaringan epidermis, yang kedua ada fungsi jaringan pengangkut dan jaringan epidermis, kemudian ada ciri jaringan pengangkut dan jaringan epidermis, dan yang terakhir adalah hasil praktikum dan informasi lain dari jaringan pengangkut dan jaringan epidermis. Jaringan pengangkut dan jaringan epidermis, pengertian dari jaringan pengangkut, yaitu jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan terdiri dari jaringan xilem, pembuluh kayu, dan floem. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan gigi. Berikut ada fungsi jaringan pengangkut dan jaringan epidermis. Fungsi jaringan pengangkut yang pertama yaitu pengangkutan air, yang kedua ada pengangkutan unsur, yang ketiga yaitu zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain. Kemudian ada fungsi jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri jaringan pengangkut dan jaringan epidermis. Yang pertama ada ciri jaringan pengangkut, yaitu tersusun atas sel-sel yang sudah mati maupun sel hidup. Yang kedua dengan dinding yang tebal tersusun atas zat lignin. Kemudian ada ciri jaringan epidermis. Yang pertama yaitu tipis, biasanya hanya tersusun dari satu sel saja. Yang kedua tidak memiliki klorofil. Yang ketiga pada permukaan menghadap keluar terlapisi coating yang menghasilkan kutikula. Nah, berikut gambar di samping merupakan gambar akar jagung. Pada bagian yang ditunjuk anak panah merupakan bagian jaringan pengangkut, dan epidermis yang merupakan tujuan dari dilakukannya praktikum ini. Bagian A merupakan epidermis, bagian B merupakan xilem, dan bagian C yaitu floem. Kemudian gambar yang kedua merupakan gambar pepaya dengan menggunakan mikroskop berukuran 4 kali. Bagian yang dilingkari merupakan jaringan pengangkut yang terdapat pada pepaya. Fungsi dari jaringan pengangkut adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan gambar selanjutnya yaitu ada sirih pada perbesaran mikroskop 4 kali. Bagian yang ditunjuk merupakan jaringan pengangkut pada sirih. Fungsi dari jaringan pengangkut adalah sebagai pengangkut pada tumbuhan sirih. Dan yang selanjutnya ada gambar di atas merupakan gambar jagung pada perbesaran 10 kali. Yang ini merupakan gambar di atas merupakan akar tebu pada perbesaran 4 kali. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau beberapa pembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pengangkut atau vascular tissue adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau traktopita. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara dalam proses vital tumbuhan. Ada 2 kelompok jaringan pengangkut berdasarkan arah aliran hara. Pembuluh kayu atau xilem pengangkut cairan menuju daun, sumbernya dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Pembuluh tapis atau floem pengangkut hasil fotosintesis terutama gula, sukrosa, dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Baik pembuluh kayu maupun pembuluh tapis memiliki beberapa tipe sel yang agak berbeda. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.